Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita sedang berkunjung di tempat pusat perbelanjaan, khususnya baju batik nih. Jadi titik. Sejarah batik Solo dapat ditarik dari ke belakang hingga era Raja Pakubuwono III. Nah, motif khas batik Solo ini pertama kali muncul pada masa Raja Kesunanan Surakarta pemerintahan tahun 1749 hingga 1788. Para pemirsa yang ada di rumah, pada kesempatan malam hari ini ya, baju batik yang saya pakai ini ya adalah salah satu ciri khas ya khas Solo Surakarta yang lahir di lingkungan Keraton Kesunanan Surakarta. Batik Solo kemudian dikembangkan para pengrajin dari luar istana. Nah, malam hari ini ada masnya, ownernya. Halo Mas. Nah Mas, ini kerajinan Solo ini punya sendiri apa ya Mas? Punya sendiri. Punya sendiri. Nah jadi produksi sendiri. Jadi dikembangkan para pengrajin yang memproduksi sendiri di luar istana. Jadi pada abad ke-19 kerajinan batik ini telah dikenal luas oleh masyarakat Jawa Tengah. Nah, sejarah batik di Indonesia sebenarnya masih terus ditelusuri oleh UNESCO. Memang sudah mengakui dan menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia sejak tahun 2 Oktober 2009. Hanya saja asal-usul batik hingga kini diketahui secara pasti. Nah, sejauh ini untuk sebelum Kesunanan Surakarta berdiri, batik sudah dikenal di masyarakat Jawa. Busana dari kain batik, lukisan motif, ya seperti yang di belakang ini. Tentu di Tenggarai juga sudah dikenal ya semasa Kerajaan Kediri tahun 1042 hingga 1222 sebagai penelitian sejarah bahwa menduga batik adalah produk budaya asli masyarakat Nusantara. Meski ada pula yang menyebut bagian dari pengaruh dari kultur India. Masya Allah. Nah, buat yang hari ini meneliti ya, penelitian terbaru memperkirakan seni batik atau melukis kain busana dengan motif tertentu ya telah ada di Jawa pada abad 12 Masehi. Menurut Adi Kristianto melalui makalah yang menelusuri asal-usul batik ini tersaji di seminar IKJ 2022. Masya Allah. Ini benar-benar menjadi salah satu bukti nyata bahwa terlihat dari arca Ganesha di Candi Penataran yang memakai kain motif waronggong serupa seperti simbol mandala. Masya Allah ya. Candi Penataran diduga berdiri pada abad 12 sekitar 1197 Masehi. Namun tulis Kristianto, motif busana Ganesha di Penataran identik dengan pahatan relief Candi Prambanan yang dibangun pada pertengahan abad ke-9 Masehi. Maka istilah batik dan akar bahasanya sampai sekarang juga masih menjadi perdebatan. Insya Allah. Ya. Jadi dari bahasa Jawa ya embat dapat diartikan sebagai ngembat atau melempar berkali-kali, sedangkan tik ya, berasal dari kata titik. Jadi membatik bermakna melempar titik-titik berkali-kali di kain untuk membuat suatu motif tertentu. Ya, rumusan etimologi tadi dinilai kurang tepat oleh Adi Kristianto melalui bukunya. Insya Allah ya. Di sini batik ini lebih dekat maknanya dengan serat. Ya, serat-serat batik ini ya. Menemukan kata batik itu sebagai kata benda dan ambatik atau sebagai kata kerja. Jadi menjadi salah satu tetap menjadi menurut
kata bahasa Sunda makna yang lurus gitu. Jadi masyarakat Betawi ngembat berkat bahkan terkait dengan aktivitas mengambil atau mencuri. Maka dari itu Kristianto lebih mendukung permaknaan batik ini mengacu pada aktivitas menulis seperti menggoreskan casting di kain ya. Seperti ini. Masya Allah, ini aja harganya sampai 1.300.000 ya. Masya Allah. Ya, ada yang harganya 10 juta baju batik. Masya Allah, ini bener-bener menulis di kain ya. Mengores canting di kain. Salah, dalam bahasa Jawa kromo, bahasa Jawa ini strata atas, batik artinya serat atau kata benda yang berarti tulisan ambatik. Nah, ambatik ini artinya nyerat, kata kerja yang berarti menulis. Masya Allah ya. Baik, itu saja mungkin sejarah singkat tentang batik Solo yang merupakan kerajinan batik yang ditenggarai, yang sudah dikenal di Solo sejak periode Kesultanan Pajang. Namun pusat kerajaan lenyap karena gempuran Mataram Islam semasa Sultan Agung, dan wilayahnya sempat dikosongkan kampung batik Laweyan yang sudah ada sejak abad 14, kini diyakini sebagai penerus tradisi batik Pajang. Jadi batik Solo ini yang dikenal sekarang baru muncul setelah perjanjian Giyanti yang difasilitasi oleh VOC yang membelah kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Barakallahu fikum, semoga informasi ini bermanfaat dan semoga semakin cinta produk Indonesia ya, dengan beberapa motif yang kala itu dipakai di Istana Surakarta ya, batik sawat, batik parang, batik cemukiran, dan yang ujungnya serupa paruh burung podang. Mana ya? Nah, ini seperti burung podang yang seperti ini. Banyak ya yang berupa kayak burung-burung gitu ya. Banyak juga yang bangun tulak, minyak teleng, serta berwujud tumpal, dan batik cemukiran yang ujungnya mirip lung atau daun tumbuh yang menjalar ke tanah. Nah, ini adalah beberapa motif batik yang cuma dikenakan oleh beberapa pejabat petinggi saja ya, kerabat kerajaan Surakarta atau masyarakat umum kaula dilarang menggunakan jenis-jenis batik ini. Jadi kain batik itu sebagai simbol ya. Semoga bermanfaat informasi ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Kain-kain batik yang dikenakan para petinggi dan kerabat Kesunanan Surakarta ini dibuat oleh banyak abdi dalam. Mereka tinggal di luar keraton Surakarta. Aktivitas para abdi dalam ini lantas memicu kemunculan komunitas perajin batik di luar istana seperti Keratonan, Kusumo Diningrat, Kauman, dan Pasar Kliwon. Nah, bagaimana dengan viralnya Pasar Klewer? Katanya banyak juga nih. Nah, Mas, di sini nih terkenalnya apa ya, Mas? Di kampung batik apa ya? Apa terkenalnya, Mas? Batik yang ini? Produksinya sendiri yang sini. Yang terkenal itu kan di sini kalau ya pengrajinnya. Pengrajin sini. Kalau misalkan seperti Keratonan gitu, Mas. Nanti kita mau ke keraton ya? Oh ya, keraton jam segini sudah tutup. Enggak, nanti besok insya Allah. Jadi kita mau berkunjung ke sana. Semoga saja ini menjadi silaturahmi kita ya Mas. Terima kasih ya sudah dikasih kenang-kenangan ini, Masya Allah, barakallah. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita akan lanjut lagi tentang ciri khas motif batik Solo yang lebih mendalam lagi dengan pemilihan warna dan melambangkan ciri-ciri khas kerendahan diri atau kesederhanaan serta sifat yang membumi ketika kita memakai baju batik ini. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.